Oke. Ya sudah, kalau begitu karena berhubung di sini telah hadir Bapak Direktur PT Mahkota Sukses Indonesia, Bapak Darwan ya. Jadi kalian siap-siap, duduk manis dan konsentrasi. Baik, silakan Pak Darwan udah ready? Udah siap. Tunggu sebentar. Nanti Pak Darwan mungkin akan memberikan materi yang luar biasa bagus ya untuk perkembangan kita. Tenang Bu. Barangkali buat teman-teman yang mau nyatet-nyatet, kalau nanti ada materi yang disampaikan, silahkan dipegang pulpennya atau mungkin pensilnya. Ke bawah. Terus apa lagi? Ambil ya, ambil bawah. Bukunya dikeluarin. Kalau yang ngebawa pensil, ngebawa buku, diingat aja di sini ya. Oke, udah siap Bapak? Baiklah, biar semangat Pak Darwannya, boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah. MSI apa kabar? Bersama meraih sukses. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Yakin Anda bisa sukses bersama MSI? Yakin. Tunjukkan semangat Anda. Apa kabar? Bersama meraih sukses. Oke, silakan duduk kembali ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih antusias? Masih semangat? Apakah hari ini Anda bahagia? Betul. Kok ada wajahnya yang cemberut? Hah? Nggak ada protes? Itu mah nggak masalah. Yang saya takut mikirin utangnya. Ya, di sini utang jangan dipikirin, tapi dibayar. Kalau dipikirin takut nggak dibayar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur nikmat dulu yang segala-galanya atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan belajar dari orang biasa menjadi luar biasa. Dan yang namanya orang belajar itu apakah cukup sampai di sini atau terus? Terus. Pasti terus. Kenapa? Karena orang belajar itu sampai di liang kubur. Betul tidak? Sebelum kita masuk ke liang kubur, jangan berhenti belajar. Asahlah terus gergaji Anda. Betul? Kenapa? Belajar itu lebih penting agar kita jauh untuk mengembangkan bisnis MSI. Apa kabar? Orang MSI itu jangan terpengaruh oleh suasana, tapi ciptakan suasana. Pas suasana donan loyo, kita ikut loyo, begitu? Hah? Jadi kalau donan loyo apa kita harus loyo? Kita harus semangat. Kata Ibu Susi tadi, kita harus jadi mental battle. Siapapun yang menghalangi kita tidak akan pernah peduli, betul? Siapa yang menghina kita tidak akan peduli. Semakin kita dihina orang, semakin kita dilecehkan orang, kita akan terus meraih sukses bersama MSI. Apa kabar? Kalau yakin jangan setengah-setengah. Bersama meraih sukses. Ini nanggung. Saya yakin Anda, betul tidak? Jika memang Anda yakin sukses, Anda berdiri dan lompat setinggi-tingginya. MSI milik Anda. MSI apa kabar? Apa kabar? Go! Bisa, yes! Silahkan duduk kembali di tempat. Iya, dari tadi loyo terus. Harus semangat, hidup harus semangat. Karena tanpa ada sukses, tanpa ada semangat. Setuju? Orang sukses karena dia semangat. Semangat wujud dari orang itu yakin, betul tidak? Betul? Kalau orang yakin, pasti dia bisa sukses. Oke, hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Dan apresiasi yang begitu dahsyat. Paji Crown yang keempat, luar biasa.
Dan juga beri apresiasi kepada top leader Anda, Ibu Pipin dan Susi Elita. Mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa, tidak henti-hentinya. Kalau dipikir sukses, mereka sudah masuk income. Setuju? Betul? Karena tujuan orang gabung ke MSI pasti pasif income. Betul? Sudah tidak bekerja lagi, tapi uang terus mengalir. Tapi karena MSI more than business, bukan hanya bisnis. Betul tidak? 7 aspek kehidupan kita bisa dapat, sosial kita dapat. Betul? Hari ini kita tidak ada yang kenal satu sama lain. Betul kan tidak? Dipertemukan satu wadah yaitu MSI, sehingga Anda bisa kenal, Anda bisa dekat, Anda lanjut kebersamaan menjadi sebuah kekuatan tim sukses bersama MSI. Betul? Ini nyata. Dan hari ini juga begitu luar biasa, berikan A+ kepada upline-upline Anda yang tidak pernah surut untuk membina Anda, membimbing Anda. Sedangkan dia bukan saudara Anda, bukan siapa-siapa Anda, tetapi upline Anda di saat dia tidur yang terpikir adalah Anda. Bagaimana Anda sukses? Upline Anda begitu luar biasa. Tidak ada biaya, korban harta, korban diri, korban waktu. Betul? Di saat Anda dibina, Anda baper. Betul? Tapi apa yang Anda ikut baper? Tidak. Apa yang Anda terus hingga sampai hari ini mungkin Anda lupa bahwa peran apa yang Anda begitu luar biasa atas kesuksesan Anda. Tanpa ada dan Anda tidak mungkin punya ID, kata Ibu Susi Elita tadi. Betul ya? Mak Pimpin, kata Mak Pimpin tadi, orang mau sukses, Mak Pimpin masuk sih ya? Sama aja. Sama aja. Adik-beradik sama-sama sukses luar biasa. Kata Mak Susi tadi, tanpa ada ID, tidak mungkin Anda bisa sukses. Dan yang bisa ada ID kalau ada yang prospek. Betul? Betul. Betul? Betul. Siapa yang prospek Anda? Sponsor. Apa yang Anda? Sponsor Anda. Maka dari itu tidak ada kata yang paling luar biasa kita ucapkan kepada upline kita, I love you upline. I love you. I love Sudah you. mengucapkan terima kasih belum sama upline? Sudah belum? Kalau belum istighfar, kembali ke jalan yang benar. Takutnya jadi orang sombong. Dan juga hari ini sangat luar biasa kepada downline Anda. Anda semangat karena downline Anda semangat, betul tidak? Anda yakin karena downline Anda yakin. Artinya apa? Anda semua sebagai member MSI tetap juga sebagai downline, betul tidak? Betul? Wahai upline, hargai downline Anda. Bina Anda karena dia adalah tamu teristimewa yang Tuhan kirim kepada kita, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa berencana siapa dominan saya. Betul tidak? Betul tidak? Hanya sang pembunuh balik pikiran, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa menggerakkan orang-orang menjadi memberan. Betul tidak? Jangan sakiti dominan Anda. Katakan kepada dominan Anda, wahai dominan, I love you. Oke. Dan luar biasa hari ini, Anda, apakah Anda, dominan Anda, hari ini Anda semua luar biasa, karena Anda bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang sukses bersama MSI. Oke. Kalau tepuk tangan yang ikhlas. Oke? Udah panas? Sudah? Yakin Anda bisa sukses? Kata siapa? Sukses itu berat loh. Hah? Dihina, ditolak, diejek, betul? Dicuekin upline, diomelin upline. Resiko di bisnis MSI apa? Resiko terbesar di MSI apa? Sukses.
resikonya cuma ditolak Dan sukses. orang, betul? Tapi kok berat suksesnya? Berat. Karena baperan. Yang bikin baperan jadi nggak sukses. Oke, terima kasih. Sebelum owner kita ngisi, saya akan memberikan sedikit satu pemahaman arti sebuah kesuksesan. Are you ready? Yeah. Are you ready? Oke, karena di situ ada School of Success. Jadi di sini ada Universitas Kehidupan. MSI itu Universitas Kehidupan. Jurusannya Perbanas. Perbaikan nasib. Gelarnya MSI. Jadi untuk ngambil gelar S2 mah nggak susah. Gabung aja ke MSI. Udah? Betul? Karena gampang. Makanya kamu kuliah di mana? Di Universitas Kehidupan. Jurusannya Perbanas. Perbaikan nasib. Setuju? Loh, apa benar Pak? Lah, terbukti Mak Pimpin, Mak Susi, dan mak-mak yang lainnya. Bapak-bapaknya mana? Nanti next generation. Oke, dan hari ini betul-betul saya akan coba memberikan sebuah pemahaman karena sebetulnya MSI itu mudah asal kita paham. Betul? Kenapa jadi susah? Karena di muatan isi kepala kita itu tidak ada sesuatu yang mengenal tentang bisnis MSI sendiri. Bisa jadi karena kita harus belajar. Betul? Yang kedua karena kita merasa pintar. Betul nggak? Yang ketiga karena kita memang nggak mau tahu. Nah di sini kita akan coba bedah. Yuk sama-sama kita lihat ke depan. Kosongkan gelas Anda. Hari ini saya tahu Anda semua hebat-hebat. Karena saya yakin percaya yang ada dalam ruangan ini adalah orang yang super semua. Kenapa saya katakan super? Karena hujan tadi Anda nggak pikiran, betul nggak? Di luar sana kalau hujan ada alasan, betul? Tapi di MSI bukan alasan. Daripada saya tidak ikut, takut saya gagal. Makanya Anda belajar. Hujan tidak menjadi alasan. Tepuk tangan buat Anda. Oke, mari sama-sama kita lihat. Let's go. Oke, kita lihat. Sekarang kita kembali ke dasar dulu. Di bisnis MSI ada berapa tipe distributor? Ada 3. Yang pertama tipe pemakai. Ada nggak? Banyak nggak? Pasti banyak. Dia gabung, yang penting beli paket, dia beli harga murah. Setuju? Yang kedua, tipe penjual. Yang ketiga, tipe pengusaha. Nah sekarang saya tanya dulu kepada Anda, yang tidak ada di dalam ruangan ini, Anda tipe yang mana? Semuanya, tiga-tiganya. Anda tipe yang mana? Tiga-tiganya, semuanya. Nah, yang pernah ikut training saya, tolong jangan dijawab. Yang belum, saya tanya, produk MSI ada berapa? 3. Nah, produk MSI ada 3. Apa saja? Produk. Produk yang berbentuk barang. Yang kedua, Sistem. produk yang berbentuk sistem. Yang ketiga, produk yang berbentuk seminar. Kadang-kadang orang nggak berhasil di bisnis MSI atau di MLM menyalahkan bisnisnya. Ternyata kebanyakan orang hanya tahu MSI yang jual-jualan. Betul? Betul. Sedangkan MSI tidak pernah mengajarkan untuk jualan, tetapi memindahkan kebutuhan kita belanja di warung pakai sendiri, nggak belanja produk ke MSI, tidak menjadi penjual. Nah, produk yang berbentuk barang ini ada beberapa item dari herbal dan Kosmetik. Kira-kira kalau cuma barang saja tidak ada sistem, adakah Anda dalam ruangan ini? Tidak. Setuju? Tidak mungkin Anda duduk di sini kalau cuma barang tok. Anda duduk di sini karena Anda tahu di balik produk itu ada sistem.
Anda duduk di sini, bayangan Anda bukan melihat saya, melihat 11 juta per hari. Betul nggak? Betul? Karena ada sistem, yaitu pelatihan. Yang ketiga, produk berbentuk seminar. Kalau seandainya orang menjalankan bisnis MLM hanya jual produk dan sistem saja, otomatis ini adalah direct selling. Dia tidak ada yang dipikir, yang penting jual untung. Sistem bagi hasilnya langsung. Dan kalau ada seminar, ada sistem, nggak ada produk, hati-hati. Itu pasti managing atau bisnis babi ya. Belum tidak? Lah tidak ada barang, hanya sistem, duduk dan dapat duit. Betul tidak? Ada nggak dalam ruangan yang kena? Nggak ada. Kebetulan diundang ke sini biar jadi program. Tepuk tangan buat Anda kita, luar biasa. Kesempatan buat minum. Saya nggak laku. Saya nggak laku. Laku. Kita break dulu. Ini cobaan Pak, ini ujian Pak. Silakan. Biarkan owner datang menebar auranya. Oh Pak. Saya nggak laku ya. Kalau Allah sudah datang, semua jadi berubah. Adrenalinnya semakin naik. Betul nggak tidak? Betul nggak tidak? Ya Bu. Sudah. Iya ngetek bawah. Oke, kita lanjut sebentar sebelum owner nanti ngisi. Oke, kita lanjut. Berarti kalau kita tipe pengusaha, berarti saya hari ini berhadapan dengan pengusaha. Setuju? Setuju. Berarti kalau bicara pengusaha, bicaranya adalah angka. Betul tidak? Betul? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Itu bukan pengusaha. 20.000. 20.000. Per hari. Kalau pengusaha sekarang saya tanya, 1 kali 1.000 sama 1.000 kali 1 kali yang mana? 1.000 kali 1. 1.000 kali 1. Berarti saya betul berhadapan dengan para pengusaha. Nah sekarang yuk kita coba teruskan. Anda pengusaha yang sukses atau yang gagal? Oh iya. Mana buktinya? Lu lihat di Hah? kandang macan masuk. Buktinya ada di sini. Di kandang macan masuk. Oke, sekarang kita bedah dulu arti sukses. Setuju? Masuk. Apa sih itu sukses? Oh, sukses. Sekarang sukses itu apa? Hah? Bisa merubah diri dari kebiasaan yang buruk menjadi lebih Sukses baik. itu apa? Ada yang tahu? Berhasil, sukses. Ada yang tahu? Bisa merubah diri dan Sukses itu dapat aja loh. menjadi positif. Menjadi positif. Banyak orang mau mengartikan sukses dengan paradigmanya sendiri. Tapi yang hakikinya sukses itu adalah orang itu bahagia. Orang sukses itu adalah bahagia. Betul? Kalau banyak uang nggak bahagia, sukses nggak? Hah? Sukses itu adalah bahagia. Nah bahagia itu apa yang menjadi kita bahagia? Kita bahagia dengan hidup kita. Orang yang sukses kalau dia mensyukuri dia hidup. Setuju? Betul? Orang yang bersyukur itu berarti orang yang bahagia. Setuju? Orang yang bahagia. Terus orang yang sukses itu orang yang kehidupannya baik, sosialnya baik, dikenal orang baik, tidak pernah banyak musuh. Betul ya? Justru disukai orang, kehadirannya ditunggu-tunggu orang. Kapan ya Mak Pimpin datang ke wilayah saya? Betul ya? Kapan ya Mas Ju datang ke tempat saya? Betul ya? Artinya apa? Kehidupannya baik, dia dicintai orang, dia disukai orang. Bahagia nggak orang seperti itu? Bahagia. Yang tadinya mau meninggal nggak jadi. Loh kenapa? Karena didoain banyak orang. Benar nggak?
jatahnya mau dicabut, nggak jadi kenapa? Diharap-harap sama banyak orang. Ya Allah, jangan cabut lu Mas Jo. Bagaimana? Benar nggak? Karena kehadirannya ditunggu-tunggu banyak orang yang bahagia, orang sukses kehidupan. Makanya jangan sakiti siapapun, mereka adalah saudara kita semua. Apalagi member MS. Setuju? Setuju. Itu sukses kehidupan. Orang sukses, orang bahagia kalau penghidupannya baik. Betul? Banyak uang, bisa sedekah, betul? Bisa bangun pondok pesantren kayak Pak Daud, bisa bangun masjid, betul? Setiap hari Jumat mau dibagi rezeki, betul nggak? Bahagia nggak orang seperti itu? Ternyata paradigma orang-orang sukses itu adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Orang yang bahagia karena hidup, kehidupan, dan penghidupan. Nah, mari sama-sama kita buka. Tapi kenapa orang bisa gagal? Sukses gagal itu pilihan bukan? Pilihan. Bukan. Bukan. Saya tanya, siapa yang mau pilih gagal? Mas Jo. Siapa yang mau pilih gagal? Mas Jo. Yang mau pilih gagal angkat tangan. Mas Jo. Berarti sukses gagal bukan pilihan. Gagal sudah pasti. Duduk Anda di rumah, tidak usah bekerja, tidak usah belajar, tidak usah berpikir, gagal Anda. Betul? Betul. Berarti sukses adalah keharusan. Ya, karena manusia terlahir untuk sukses. Sebelum lahirnya saja Tuhan itu kirim bahan, itu yang nggak kawin. Berapa miliar sperma yang menang siapa? Kita. Betul tidak? KW bukan? Iya. Bukan. To be number one. Yes. Betul tidak? To be number one. Yang ada dalam ruangannya to be number one. Miliar sperma itu hanya berebut satu sel telur. Setuju? Dan begitu 4 bulan, Tuhan itu tidak pakai perantara. Dia tiupkan ruhnya langsung. Begitu istimewanya ciptaan karya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Anda lahir ke muka bumi. Betul gak? Apa tujuannya? Anda harus sukses. Tapi kenapa bisa gagal? Sedangkan katanya saya terlahir untuk sukses. Apa penyebabnya? Mari sama-sama kita lihat. Kenapa orang bisa gagal? Karena ternyata manusia itu memiliki sifat ego yang tinggi. Betul? Betul tidak? Itu bawaan orang. Karena manusia lahir dengan egois. Betul tidak? Apalagi perempuan. Wah. Nah. Nah, memiliki sifat sombong dan angkuh. Kira-kira kalau orang sombong dan angkuh bisa sukses tidak? Bisa sukses tidak? Positif, gagal. Belum? Terus merasa sok pinter. Saya udah tahu. MLM. Anda belum MSI. Saya ada 10 MLM. Gagal. Gagal kok sombong. Betul tidak? Karena merasa sok tahu, sok pintar, merasa bisa. Terus merasa hebat. Saya nggak perlu upline. Tanpa upline saya juga bisa sukses. Upline saingan saya. Kata upline, untung dah. Kalau bisa dua-duanya begini, benar nggak? Ya. Merasa sok bisa. Dan dia merasa hebat. Ini orang juga bakal gagal. Yang ketiga, senang mengoreksi kekurangan orang lain. Ya betul. Iya betul. Apa itu? Jadi tanda tanya. Kayaknya itu perasaan terpendam. Terus terpengaruh oleh paradigma orang hebat karena bakat. Setuju? Tidak. Setuju? Orang hebat itu karena bakat? Tidak. Kalau ada yang ngomong seperti itu, ayo kita lihat ada monyet yang bisa naik sepeda. Apakah monyet naik sepeda karena bakat? Tidak. Apakah gajah main bola itu karena bakat? Sukses itu karena proses. Karena belajar, dihina, ditolak, terus menggali potensi diri sehingga menjadi sukses. Bukan karena bakat. Next, harta tidak dibawa mati. Setuju? Tidak.
Ada nggak yang ngomong begini? Banyak. Ada nggak yang ngomong begini? Yo. Banyak. Jangan kaya-kaya, nanti pertanyaannya banyak. Harta nggak dibawa mati, kata siapa? Harta itu dibawa mati. Kalau nggak dibawa mati, cara doanya salah. Pak Daud itu luar biasa. Mau tahu nggak ilmunya Pak Daud? Kenapa dia seperti ini? Doanya benar. Kalau kita kan doa, ya Allah ya Tuhanku, jika rezeki itu di atas turunkan ya Allah, jika di bawah naikkan ya Allah, jauh dekatkan ya Allah. Betul nggak? Betul? Buat siapa? Buat kita. Egois. Makanya Allah kasih sedikit sama kita karena buat kita sendiri. Betul nggak? Oh. Tapi hebatnya Pak Daud, jangan bilang siapa-siapa. Nanti orangnya dengar. Pak Daud itu begitu bikin usaha, dia taruh pos-pos uangnya dulu, mau kemana dia keluarin. Yang kenceng Oh. Jadi Pak Daud itu di saat dia ngebangun MSI, dia bukan mikir besarnya dulu. Dia bikin pos kemana uang mengalir. Bukan kemana uang mau datang, tapi kemana uang mengalir. Satu, setiap tahun kita tambah 1.000 anak yatim. Pos. Pak Daud gitu dulu. Belum jalan MSI. Di otaknya bagaimana setiap tahun jika MSI besar 1.000 anak yatim datang. Yang kedua, kita harus bikin pondok pesantren. Jangan kasih biaya, kita gratiskan. Pos bukan? Pos bukan? Yang ketiga, bangun masjid. Pos bukan? Yang keempat, anak yatim panti asuhan. Yang kelima, Jumat berkah. Betul? Yang keenam, Ramadan bagi-bagi. Pak Daud itu dapat cipratannya doang. Cipratnya segede gini, apalagi kalau tambah banyak. Betul? Kenapa kita nggak gede-gede? Karena nggak ada cipratan. Betul tidak? Jadi Tuhan itu kirim banyak ke Pak Daud untuk siapa? Buatkan pos-pos tadi. Dan akhirnya Anda di sini mengikuti kerjanya Pak Daud. Itu artinya apa? Bahwa harta di bawah mati siapa? Kira-kira kalau seandainya untuk yatim piatu, doanya nyampe nggak? Di bawah mati nggak? Kira-kira kalau orang Islam, anak hafiz Quran, nyampe nggak? Kalau masjid setiap saat disolatin terus, nyampe nggak? Nyampe. Di bawah mati nggak? Di bawah. Pasti di bawah mah. Apa kabar? Bersama Meraih Sukses. Orang sukses tidak terpengaruh oleh suasana, tapi ciptakan suasana. Apa kabar? Kalau bersama sukses jangan nanggung. Bersama lompat kalau bisa segini-segini ya. Oke? Lepaskan mental buat dalam diri Anda. Oke? Kaya dan miskin itu takdir. Betul? Kaya dan miskin itu takdir, betul kah salah? Salah. Takdir itu setelah kita melakukan tidak berhenti baru. Nah ini belum melakukan, belum ngapa-ngapain, sudahlah. Takdir belum kiri wae. Betul tidak? Apa tuh artinya? Dari kakek saya, Udah miskin ngirim aja. ke orang tua saya miskin. Dari orang tua saya ngewarisin ke saya miskin. Berarti saya juga harus mewariskan miskin kepada anak saya. Miskin kok balas dendam? Nah, kan saya mewariskan miskin. Hati-hati ya, bukan takdir. Oke, terus Allah itu uang nggak benar, tidak? Orang gagal itu selalu mengatakan itu uang dari sumber yang nggak benar, segala macam. Banyak nggak begitu? Ada kue? Banyak nggak? Pada intinya semua itu adalah karena mereka tidak punya tujuan yang jelas. Makanya hati-hati orang yang gabung di MSI, kalau nggak punya tujuan yang jelas, namanya berubah jadi jin. Tahu jin? Tahu jin? Jin itu jaringan insan negatif. Hah? Surat apa? Iya. Ambil pistol.
Jadi orang gagal di MLM itu jadi jin, jaringan insan negatif. Dia punya kelompok, akhirnya dia prospek orang untuk tidak gabung ke MSI. Orang negatif itu prospeknya lebih hebat daripada kita. Nggak percaya buktikan. Nggak kena kitanya dipengaruhi, keluarga kita dipengaruhi. Agar kita tidak gabung ke MSI. Betul tidak? Betul? Itu bahaya. Dan tidak memiliki badan untuk mencoba. Orang gagal itu rata-rata takut mencoba. Setuju? Gabung MSI tidak ada stok produk. Betul nggak? Akhirnya apa? Ngandelin keberuntungan. Nggak bisa. Orang MSI itu harus produktivitas. Produk di dalam tas. Katanya mau sukses. Sukses itu kuncinya apa? Produktivitas. Ini cuma satu sampel. Prospek orang cuma satu. Lah gimana orang mau prospek? Gimana orang mau gabung? Betul? Doanya juga ini kan cuma sampel doang. Tapi kalau kita bawa sekali bawa 20 paket, betul? Itu Allah akan ringankan beban itu. Makanya kalau bawa cuma satu paket, nggak dapat apa-apa. Bawa 20 paket, pasti habis. Benar. Loh, beratnya barang itu tidak seberat tanggung jawab Anda untuk sukses, betul tidak? Betul tidak? Terbukti banyak produk di motor, betul? Di kardus, prospek. Dan orang juga melihat karena Anda serius. Kalau Anda cuma bawa satu, orang juga melihat Anda tidak serius. Di bahasa personality plus, komunikasi efektif, orang itu di saat Anda menawarkan produk, Anda hanya mampu menguasai 200 kata per menit. Tetapi calon prospek Anda, konsumen Anda, itu punya pemikiran 20.000 kata per menit. Bisa kita bayangkan bagaimana orang mau tertarik kalau melihat kita sudah nggak layak. Betul? Makanya 7 kali 7, 4. Setuju nggak setuju? Penampilan. Ajini roko ingguson. Cocok rawo. Ya, jadi harus mencoba. Terus terbelenggu oleh kehidupan. Apa? Masa lalu. Pernah gagal dengan produk seminar. Kalau nggak ada seminarnya, nggak ada produk of the product. Seminar itu orang menunjukkan orang-orang sukses. Untuk apa? Barometer, tolak ukur bahwa ternyata MSI sudah ada wujud. Betul nggak? Betul. Nah kalau nggak ada seminarnya kayak mana? Betul? Betul. MLM itu. Barang. Tahan mbak. Sistem dan seminar. Ini kuncinya. Jadi kalau ada orang nawarin cuma 2 barangnya, jangan diikuti. Tidak. Dan jangan mau tawarkan cuma MSI satu ya. Terus terbelenggu pendidikan. Karena masa pendidikannya nggak tinggi, betul? Bukan terakhir dari orang pintar, orang tuanya nggak ada yang sekolah. Banyak nggak begini? Saya nggak bakal sukses, kenapa? Karena saya nggak tamat SMP. Saya nggak sekolah, saya nggak pernah makan bangku sekolahan. Tapi alhamdulillah, Anda gabung di MSI, ini terbantahkan Bapak Haji Muhammad Daud. Owner Anda from zero to hero. Bukan orang berpendidikan tinggi, tapi si pemimpi yang tinggi. Betul kan tidak? Tepuk tangan yang ikhlas. Apalagi untuk owner harus ikhlas punya dan ijabah doanya. S2, SMP cuma kelas. Tuh ada gerobaknya. Tuh gambarnya. Kalau saya tahu banget karena kecilnya bareng kami. Terus saya sudah tua. Kayaknya udah nggak nafsu lagi. Lah kalaupun saya banyak uang, saya juga nggak bisa nikmatin. Udah begini cukup ngurus cucu kan? Ya nggak? Padahal dikerjain sama anak dari kecil diurus,
sudah anaknya diurus, anaknya si anak lagi kita yang ngurus, nggak istilah kita. Tuh, jadi merasa tua. Ada yang sudah tua di sini? Yang merasa tua angkat tangan. Yang merasa tua angkat tangan. Tahu nggak? Tua itu T-U-A itu kalau Anda lihat ada tumpukan-tumpukan besi-besi. Tumpukan besi-besi segala macam itu adalah barang tuh. Berarti kalau sudah tua sebentar lagi jadi rongsokan. Anda mau? Tidak masalah usia tua, tapi jiwaku tetap semangat dan muda. Jadi harus semangat. Terus merasa muda. Ngapain ngoyo-ngoyo? Belum punya anak, belum punya istri. Hidup ini harus happy, kawan. Hidup ini harus enjoy. Ngapain ngoyo-ngoyo? Gampang nanti cari aja istri yang kaya. Ikut-ikutan kaya kita. Jadi banyak sekali paradigma orang. Kenapa? Karena terbelenggu oleh kehidupan. Terus dia merasa sudah kaya. Ada nggak ketemu prospekan yang merasa kaya? Atau jangan-jangan ada member yang juga merasa kaya? Saya nggak perlu lagi jalan. Nah, udah kaya. Banyak duit saya. Ngapain? Bukan level saya. Saya gabung itu cuma karena nggak enak sama Mas Jo aja. Ada nggak gitu? Nggak ada. Kebetulan dia kesini biar berubah. Terus merasa miskin. Saya ini orang susah, orang miskin. Kayaknya nggak mungkin bisa sukses. Ini juga sering kali terjadi. Kenapa orang gagal? Karena terbelenggu oleh kehidupan yang sebetulnya itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bawa ini sampai ke masa depan. Jadi tidak. Terus alasan klasik. Dan ini banyak sekali. Betul nggak? Mau prospek kepanasan, mau prospek hujan, mau prospek sibuk, mau prospek kondangan, banyak dan lain-lain. Artinya apa? Banyak sekali alasan yang nggak masuk akal. Pertanyaannya, kira-kira alasan itu bisa nggak bikin kita sukses? Bisakah alasan yang kita sering keluarkan itu bikin kita sukses? Bisa. Tidak mungkin. Sukses Jadi kalau memang tidak bisa bikin kita sukses, jangan beralasan. Sukses harga mati. Betul? Betul? Miskin sudah pasti. Yang belum kaya sama mati. Masa mau mati nggak kaya-kaya? Betul kan ya? Oke? Nah, terus terpengaruh oleh kekuatan negatif. Nah, ini kata teman saya. Anda tahu teman saya siapa? Teman saya Jack Ma. Iya. Anda baru tahu teman saya Jack Ma. Teman saya itu Jack Ma, Mario Teguh, Tung Semua Ringin, Mary Riana, Stephen Covey, Jill Carnegie, David James Watt. Ini teman saya semua. Anda belum tahu? Belum. Kami selalu ketemu di Gramedia. Jadi kalau saya mau ngobrol sama Stephen Covey, saya cari dia di mana. Oh, di sebelah sini. Nggak beli ya, Pak? Nggak dibeli. Nah, kebetulan saya buka Jack Ma. Teman saya si Jack Ma mengatakan begini, Wan, ada apa Jack? Lu tahu nggak? Orang sukses itu kelihatan dari awal. Caranya gimana Jack? Sekarang lu tanya sama orang-orang, siapa teman-teman lu yang sering berinteraksi? Diingatkan, jangan diingat, ditulis. Begitu ditulis, sekian banyak, ditanya lagi sama Jack Ma, kira-kira temen lu itu ngajak sukses apa ngajak susah? Ngajak susah semua. Itu kalau temen lu yang tiap hari ketemu ngajak susah, bikin ruwet, bikin pikiran gagal, bikin cerita masalah, Anda tidak akan bisa sukses. Karena orang-orang itu cerita masalah akan merusak CPU Anda. CPU. Betul tidak? Prosesor masuk flash disk, betul? Ada virus, merusak nggak? Sama kalau orang filter negatif. Kaget. Sama kalau orang filter negatif. Orang filter negatif itu tanpa Anda sadari merusak prosesor Anda, merusak CPU Anda. Akhirnya apa? Jadi lemah. Betul? Makanya orang susah itu
paling senang ketemu sama orang Susah. Mana ada orang susah suka bertemu sama orang kaya? Pasti ngomongnya, gampang kaya udah sombong. Bener tidak? Itu si Tintin kenapa? Dulu masih mau ngobrol, sekarang nggak mau lagi. Padahal si Tintin lagi asik itu 11 juta per hari. Wah, ini udah hampir 600 juta nih. Nggak melihat orang susah biasa, sensi. Ketemu teman sama-sama susah. Oh, memang bener tuh mentang-mentang udah kaya sombong. Orang susah ketemu Susah. asik nggak? Asik. Orang susah ketemu orang susah tuh asik obrolannya. Loh, nggak percaya? Cobalah Anda rasakan. Begitu Anda keluar rumah, Anda sibuk masalah BPJS. Pasti cari teman sama-sama susah. Pok, kenapa? Ini kalian kenapa? BPJS naik? Iya. Udah nggak? Udah biaya anak sekolah besar, tambah lagi ini, tambah lagi itu. Iya. Hidup tambah susah aja. Iya, bunuh diri aja kok. Setelah ngobrol lama, tanpa disadari waktu habis. Besok balik lagi. Begitu mau pulang, oh terima kasih ya Nabi. Ente teman Ani yang paling setia. Kenapa? Ani curhat ente dengarkan. Si temannya gak sama kok. Ani juga semua berteman dengan Ani. Kenapa? Ente curhat, Ani juga siap mendengarkan. Jadi sama-sama besok kita curhat lagi. Betul tidak? Selalu orang susah pasti tidak akan pernah bisa sukses karena dia selalu ketemu dengan orang-orang susah. Hari ini kalau Anda yang di dalam ruangan ini masih sering ketemu orang susah. Dan ada juga orang MSC pikirannya sukses, perasaannya susah. Ada nggak? Banyak. Ketemu sama kawan, lucunya ini parahnya lagi. Ini si Apren nih, si Apren pikirannya sukses, perasaannya susah. Curhatnya ke domen. Aduh, gimana domen? Kenapa Pen? Itu grup Ani sebelah kirinya kagak jalan-jalan. Iya, grup Ani juga kagak jalan semua. Bukannya nyiram pupuk, bukannya ngasih motivasi ke domen, malah nyiram solar. Tidak. Betul tidak? Hati-hati. Sudah masuk MSI, stop bicara susah. Susah itu tergantung Anda. Betul tidak? Betul? Betul. MSI susah tidak? Tidak. Kalau Anda mengatakan tidak susah. Kalau Anda mengatakan MSI gampang, dia akan digampang. Nah, yang paling penting kata Jack Ma tadi, berhubunganlah, berinteraksilah dengan orang-orang sukses. Karena orang sukses itu memang bertolak belakang dengan pikiran kita. Karena apa? Karena pikiran kita masih terkontaminasi dengan mental block. Betul? Dengan masa lalu kita, dengan masalah-masalah kita. Hati-hati orang yang menghilangkan masalah kita itu. Kenapa? Sesungguhnya orang itu justru membunuh impian kita. Betul tidak? Hindari orang-orang yang suka mengeluh, hindari teman-teman susah Anda. Berkumpulan dengan orang-orang yang berpikir apa kabar? Terus sekarang kenapa orang bisa sukses? Hah? Karena orang sukses itu selalu mau melakukan perubahan. Jadi Indonesia kenapa dia susah sukses? Mau tahu nggak? Nggak mau berubah. Zaman sudah beda, dia suka yang klasik-klasik. Betul? Begitu motor sudah lama, motor sudah parah, ini jangan dijual. Kalau kata orang Jawa ini jokoloro. Jadi dia selalu mengupdate, selalu membawa masalah lalunya terus untuk di depan hari. Hati-hati, Anda tidak akan bisa berubah. Orang sukses, orang yang harus mau melakukan perubahan. Kata teman saya, Stephen Covey, jika Anda ingin sukses, Anda harus mengikuti kebiasaan orang sukses.
Sudahkah itu Anda lakukan? Apa contohnya? Bangun pagi subuh. Bukan. Cuci baju sendiri. Jadi menurut Stephen Covey ada 7 kebiasaan orang sukses yang Anda harus lakukan pada diri Anda. Karena ini sudah dipakai oleh banyak orang sukses di belahan dunia ini. Dan Stephen Covey sudah menularkan itu kepada siapapun dan termasuk pada saya. Anda mau? Diamond dulu. Nah, training diamond. Karena itu masuk di training Diamond. 7 habit itu akan dikupas di training Diamond. Kalau saya kupas sekarang bahaya. Harus melakukan perubahan. Yang pertama, perubahan fisik. Ingat, saya hari ini berhadapan dengan siapa? Orang sukses. Pengusaha. Pengusaha itu 7 kali 7 4. Setuju tidak setuju penampilan. Jangan proses miliaran tapi tidak merubah penampilan. Betul kan tidak? Betul. Mentang-mentang mama, budaya mamanya dibawa. Ini ada bisnis jutaan miliar. Ketemu orang yang melankolis, dilihat dari bawah sampai atas. Mending kalau melankolis kan ditahan di dalam. Ketemu orang kolerik. Hah? Kok nggak ada bisnis? Lo ngomong sukses lo lagi berantakan begini? Jadi 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju yang penting penampilan. Orang tidak penting apa yang Anda katakan, tapi orang lebih penting apa yang Anda lakukan. Penampilan. Perubahan fisik yang pertama. Jadi kalau di rumah nggak apa-apa, tapi misalkan Anda sudah prospek, tunjukkan Anda sebagai orang sukses. Optimis Anda harus kelihatan, aksesoris harus dibawa, logo MSI harus dibawa. Kalau ada baju-baju MSI, ada topi-topi MSI, kenapa? Orang melihat keseriusan Anda. Beruntung ide-ide kreatif dibuat logo-logo MSI. Terus perubahan mental. Mental miskin berubah jadi mental kaya. Mental miskin itu apa? Mental orang tidak berilmu. Percayalah, orang tidak berilmu pasti dia miskin. Setuju? Karena orang tidak berilmu pasti nggak kemana-mana. Betah di rumah, ngopi, ngerokok, betul? Bangun, tidur lagi. Kata sih? Apa ya? Betul nggak? Ya? Jadi harus dirubah. Kalau hari ini masih ada yang bermental miskin, rubahlah. Karena orang terlahir itu untuk sukses. Sukses bukan pilihan. Karena tidak ada orang memilih gagal. Betul? Tapi sukses adalah keharusan. Arti sukses bukan hanya materi, bukan hanya kekayaan, tetapi dalam hal bentuk kebahagiaan. Betul nggak? Betul? Kalaupun materi itu bonus yang Anda lakukan karena no pain, no gain. Betul tidak? Tidak ada makan siang gratis. Semua harus diperjuangkan. Terus harus melakukan perubahan emosi. Orang sukses itu dia tidak berapi-api. Betul? Betul? Dia kalem, tenang. Dia mampu mengontrol pikirannya, mampu mengontrol emosinya. Orang gagal biasanya meletup-letup. Betul nggak? Ditolak sedikit sudah merajuk. Betul? Kalau merajuk, ngambek, baper. Kenapa nggak mau jalan? Susah yang Messi. Kenapa ditolak terus? Berapa yang nolak? Baru 3. Baru ditolak 3 orang ngambek. Ini orang yang belum melakukan perubahan emosi. Perubahan emosi. Tadinya emosi kita berkarakter orang miskin, berubah emosi orang kaya. 09 itu berapa? 09 itu berapa uangnya? 1 miliar. Jadi kalau Anda baru ditolak orang 3, Anda berhenti, berarti mental Anda ribuan. Betul? Tapi kalau Anda sudah ditolak orang sampai 9, 10, 11, sebentar lagi Anda jadi miliarder. Nggak mungkin Mak Firti, Mak Susi itu nggak ditolak banyak orang. Saya yakin, makanya sudah jadi miliarder. Tuhan buat mereka berdua. Adik kakak lagi. Miliarder semua. Pengen nggak?
Punya kakak? Punya adik? Tanya dengan mereka gimana rahasianya. Oke, yang keempat adalah perubahan spiritual. Kenapa? Karena semua ini karena Tuhan. Anda harus yakin. Yang saya katakan tadi, sukses ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan kirimkan orang-orang yang untuk berjuang bersama kita. Maka dari itu, yakin kepada Tuhan si pemberi rezeki, bukan apa yang memberi rezeki. Betul? Bukan donor yang memberi rezeki, tapi Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang memang membuka pikiran kita untuk bergabung di MSI, dan rezekinya adalah Tuhan yang kasih. Dari mana Tuhan kasih? Dari kita membangun silaturahmi. Betul? Orang bodoh setingkat di bawah orang pintar. Orang pintar setingkat di bawah orang cerdas. Orang cerdas itu setingkat di bawah orang beruntung. Orang beruntung itu walaupun dia nggak pintar, nggak cerdas, tetap aja dia sukses. Betul nggak? Tapi orang beruntung itu tidak siksa lagi. Ada apa namanya sebabnya? Sebabnya orang beruntung itu apa? Orang yang mau buka diri, menyampaikan perkara yang baik, mengajak orang untuk berubah nasib, bersilaturahmi dari rumah ke rumah, dari kawan ke kawan, karena Tuhan menurunkan rezeki tidak oleh satu orang, tapi melalui banyak orang. Tepuk tangan yang ikhlas. Kalau hari ini saya berteman dengan Mas Wendy, Mas Wendy, Mas Wandi, Mas Wandi, Ko Wandi, kebetulan itu teman saya dari kecil. Dari baik kami lahirnya bareng hingga sampai tua bareng. Nggak ada teman lain kecuali berdua aja. Kira-kira bagaimana gambarnya? Berdiri? Nah ini Mas Pak Wandi. Nah, jadi kalau misalnya teman saya berdua dari kecil sampai tua, kami berteman, nggak lagi teman saya berdua. Tuan ini Pak, kayaknya Pak. Apa yang terjadi? Nikah. Yang terjadi adalah kami hanya dapat informasi dari dua orang ini saja. Dan Tuhan tidak akan kasih rezeki lebih. Betul tidak? Betul? Betul. Makanya kenapa harus prospek? Oke, tepuk tangan untuk bos ini. Makanya harus prospek satu, jangan sampai berhenti prospek. Walaupun grup Anda sudah cukup, jangan berhenti prospek. Anda harus cari new comer. Anda harus cari new blood, darah baru, orang-orang yang ada di grup Anda. Prospek. Terus jangan berhenti prospek. Oke? Terus yakini bahwa Allah tidak akan merubah nasib kalau kamu tidak merubahnya sendiri. Betul? Artinya apa? Jangan pernah bergantung kepada hal-hal yang sebetulnya itu klasik yang tidak ada kebenarannya. Betul tidak? Betul? Anda harus yakin bahwa Allah tergantung prasangka hambanya. Jika Anda berpikir sukses, yakinlah bahwa Anda semua pasti sukses. Nah, di sini langkah bisnis yang pertama, Anda harus punya target. Orang sukses itu harus memiliki target. Target itu apa? Visi. Target itu apa? Visi. Visi itu dibentuk secara mental. Visi itu dibentuk secara mental. Jadi orang sukses harus punya visi mental. Kapan saya tembus Pajero? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Tipenya apa? Harus spesifik, jelas. Karena itu juga jadi doa. Begitu masuk ke memori Anda kirim ke PBS Anda, pikiran bawah sadar Anda akan menjadi sugesti buat Anda dan akan menjadi tindakan buat Anda dan akhirnya tidak lama lagi menjadi terwujud. Tapi kalau tidak punya target, bagaimana mau sukses? Sekarang apa target Anda tahun 2020? Royal Crown. Coba siapa yang berani angkat tangan 2020? Nah, coba Mbak. Sini Mbak. Kita coba, nggak apa-apa. Yang itu Pak. Sekarang 2020, orang kalau nggak punya target susah. Yuk, katakan dengan sekian banyak orang. Nanti Anda tolong doakan saya ya. Tolong doakan saya. Target saya di tahun 2020 akhir Januari itu akan crown dan bulan Agustus saya akan Royal Crown. Dan juga akan jadi Crown Platinum juga Royal Crown Platinum. Amin. Jadi bisa sukseskan tim. Sip, tepuk tangan luar biasa. Crown dan Royal Crown. Berarti akhir Januari ini. Berarti mau tinggal sebentar lagi, bukan target itu. Mau tinggal sedikit lagi.
Oke, tapi apa bentuknya itu? Artinya harus spesifik, jelas. Anda mengisi mau ngapain? Kalau Anda tidak punya target, Anda main-main. Orang mainan berarti orang gentayangan. Gentayangan itu nginjek tanah enggak, di udara juga enggak, ngembang. Makanya kalau siapa, apa kabar? Bersama mulai sukses. Gantung. Kadang dia, kadang harus totalitas. Harus punya target. Terus apa? Kapan? Dalam menentukan target harus spesifik. Yang tadi saya gambarkan. Dan ini malah ada jalan karena ini luar biasa. Terus rumuskan. Contoh, 11 juta per hari. Harus kuasai peta pencapaiannya. Tema kerja kita sebetulnya adalah 11 juta per hari. Setuju tidak? Setuju tidak? 11 juta per hari. Kita harus kuasai petanya. Dari mana contohnya? Kita harus mengenal pekerjaan pribadi kita. Kita harus ajak 2 orang. Betul? Fokus kepada 2 orang. Bahwa yang kita ajak satu ID, 2 orang. Betul? Fokus kepada 2 orang. Dan cara mengajak orang bergabung, kenalkan produknya. Jangan kenalkan sistemnya dulu. Karena kalau langsung ke sistem, orang sudah banyak alergi terhadap bisnis kita. Betul tidak? Betul? Dengan produk itu saya yakin dan percaya orang akan melihat bahwa produk ini masuk akal. Betul? Terus kenalkan marketing plan-nya dan buat acara kecil di rumah. Yang saya katakan tadi, barang, sistem, dan seminar. Hanya ini sebetulnya kalau kita jalankan semua, kita jual produk ini. Makanya MS itu begini. Ini luar biasa. Ini bawaan dari negeri SAM, industri pertama yang lain dunia. Yang dikatakan yang dijual di industri yang lain itu 3. Dan MSI yang baru mencontohkan logonya begini. Owner luar biasa. Tepuk tangan buat ini. MSI, barang, sistem, dan seminar. Jadi produk MSI ada berapa? Ada 21 bengkel pedagang. Betul nggak? Tapi kalau ada berapa produk MSI? 3. Barang, sistem, dan seminar. Dan semuanya harus dijual. Baru bisa Royal Crown. Terus ajak orang di pertemuan besar. Kenapa harus ikut seminar? Karena seminar itu adalah product of the product. Kalau tidak ada contoh orang sukses, Anda mau contoh siapa? Inilah dia perusahaan hebat, sudah 3 tahun berjuang berkembang di Indonesia. Yang sukses belum ada. Karena nggak ada seminarnya. Coba Anda lihat MSI. Hari ini berapa seminar? Saya tadi barusan contoh lihat. Hari ini di belahan provinsi yang ada di Indonesia ini, berapa titik itu mengadakan acara yang seperti ini. Dan itu orang-orang yang meraih posisi Crown dan Royal Crown. Luar biasa. Dan ini akan bukti, semakin banyak pertebaran orang-orang sukses Crown Royal Crown, itu menandakan bahwa MSI semakin lama semakin mudah. Karena banyak yang sudah membuktikan. Makanya perlu ada seminar. Barang, sistem, seminar. Barang, sistem, seminar. MSI ini barang, sistem, seminar. Makanya kalau foto begini kan, kalau orang nanya, kenapa sih logonya begitu? Ini MLM seutuhnya. Kalau masih begini, ini money game. Kalau begini, ini money game. Tapi kalau begini, ini MLM. Kalau satu begini. Oke. Terus membuat sarana kerja dengan menentukan jadwal, home sharing, OPP, dan tren yang hebat. Apalagi orang yang bukan di MSI. Yang hebat itu adalah Anda. Anda lebih ngerti MSI daripada orang lain. Betul nggak? Betul? Jadi makanya perlu pelatihan dan training untuk apa? Mengasah potensi diri kita bahwa sebetulnya di luar sana banyak orang tidak ngerti MSI, hanya Anda yang tahu MSI. Sampaikan MSI sebenar-benarnya bisnis yang luar biasa. Terus
Dan kita harus memiliki kesadaran. Banyak orang nafsu tanpa melihat sebuah proses. Ingat, bisnis ini kita bukan terbawa oleh nafsu ambisi, tapi kita merancang sebuah fondasi. Betul nggak? Bagaimana kita membangun bisnis bisa sukses long term, bukan bisnis sehari 2 hari sukses besok melarat. Betul nggak? MSI bisnis jangka panjang. MSI bisnis yang dibangun hari ini akan kita nikmati layaknya seperti petani. Betul? Diperlukan namanya menabur benih, memberikan pupuk, betul? Memelihara, merawat agar apa? Agar tanaman yang kita tanam itu bisa membuahkan hasil dan memuaskan. Sama seperti kita bermain di bisnis MLM, terutama MSI, kita mencari benih orang-orang yang kita proses, betul tidak? Setelah orang yang kita prospek, kita harus pupuk dia, kita rawat dia, jangan siram solar, tapi berikan nutrisi-nutrisi yang menyemangati. Justru donen harus dijadikan sebagai motivasi untuk kita semangat. Kenapa? Karena donen adalah sumber dari segala sumber. Kok bisa? Karena tanpa donen kita bisa sukses. Betul? Karena sumber omset ada dari don. I love you. I love you. Cari donen nanti dipeluk I love you, tapi yang laki jangan. Bukan. Tarik. Wandi jangan kemana. Nah, kita harus memiliki kesadaran bahwa setiap manusia terlahir untuk Sukses. setiap manusia terlahir untuk sukses. Tapi kenapa ada yang gagal? Yuk kita belah lagi. Orang cacat sukses banyak nggak? Banyak nggak? Orang normal sukses banyak nggak? Orang jelek sukses banyak nggak? Orang cantik ganteng sukses banyak nggak? Apa yang orang nggak sukses? Malas. Orang malas. Betul tidak? Betul. Artinya apa? Setiap manusia terlahir untuk sukses. Selagi Anda tidak ada rasa malas dalam diri Anda, katakan bahwa saya bisa sukses. Kalau Mak Pipin bisa, saya juga pasti bisa. Kalau Bu Susi bisa, saya juga pasti bisa. Terus sukses itu pasti melalui proses. Tidak ada yang simsalabim. Betul? Kalau simsalabim bahaya. Bisnis babi jaga lilin. Betul? Buka perusahaan, dia tahu tutupnya apa. Begitu sudah prospek orang, betul nggak? Orang sudah mulai jalan, uang sudah naik ke atas, mulai banyak yang protes. Banyak yang protes apa? Lilinnya goyang-goyang. Daripada gue celaka, buat cium lilin. Akhirnya apa? Buat hilang. Orang buka web sudah nggak bisa lagi. Siapa yang dikejar-kejar? Upland. Donen yang bergabung. Orang-orang yang bergabung di pesantren tersebut. Hati-hati jangan sampai salah pilih. MSI pilihan yang tepat. Number 1. Kawi, enggak. Apa? Ori. Bukan kawi. Sukses milik orang-orang yang tak pernah berhenti berjuang. Betul. Kalau ada yang berhenti berjuang sama seperti Anda berjuang untuk belajar naik sepeda, nggak bisa jatuh masih berhenti. Bisa nggak naik sepeda? Nggak bisa. Sama orang yang mengayuh sepeda sebelum sampai ke tujuan jangan berhenti Anda mengayuh. Itu arti sukses. Terus manusia tercipta sebagai makhluk yang paling sempurna. That's right. Kita memiliki kelebihan yang luar biasa. Jangan cenderung melihat kelemahan dan kekurangan kita. Sesungguhnya kelemahan dan kekurangan itu tidak ada, tetapi karena lingkungan kita, perasaan kita membawa dirinya menjadi orang susah. Makanya hati-hati, jangan sering ketemu dengan orang-orang susah. Kalau ada orang susah mengeluh, jangan Anda balas ikut. Kenapa? Ajak dia ke masjid, ngambil wudhu, ngeluh sama Allah. Jangan ngeluh sama saya ketularan. Betul nggak? Yuk sama-sama kita ngeluh sama Tuhan daripada ngeluh sama saya juga nggak percaya nanti ada utang sama saya, kan gitu. Artinya apa? Hati-hati, jangan sering ketemu dengan orang-orang susah. Apalagi berinteraksi yang begitu lama. Kenapa? Itu merusak prosesor atau CPU. Cari teman-teman siapa? Meriana, Jack Ma. Mau nggak ketemu teman-teman saya? Mau? Kita sama-sama ke Gramedia. Oke? Terus? Ya itu caranya. Prinsip usaha MSI ada yang tahu? Bisnis MSI adalah bisnis hidayah.
Kenapa saya katakan tadi? People business, human business. Hari ini Anda tahu bahwa Anda akan prospek orang dan gabung? Tahu? Tidak. Hidayah. Jaga, rawat, karena Allah kirim orang terbaik buat Anda, bergabung bersama Anda, merajut asa bersama, membangun kekuatan sukses bersama. Jangan sakiti dia. Donen tamu istimewa. Jangan kecewakan. Kalaupun dia tidak mau jalan, tetap bangun hubungan. Jangan umpat, jangan celah, karena sebetulnya orang yang sudah dekat dengan Anda itu sengaja Tuhan kirim buat kita agar kita menjadi orang yang bijaksana. Are you ready? MSI. Salam sukses. Udah salah kenceng lagi. Itulah Anda fokus. Udah salah kenceng lagi. Teriak lagi. Oke, next. MS itu bisnis saya sendiri, betul? Apakah MS bisnis upline? Bukan. Apakah MS bisnis online? Bukan. MS bisnis siapa? Saya sendiri. Bisnis saya sendiri. Jadi jika Anda ingin sukses, kalahkan diri Anda sendiri. Karena musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Saya harus melakukan kewajiban. Saya tanpa jika dan tanpa tetapi. Jika orang ini sukses, tanpa jika dan tanpa tetapi. Jangan banyak alasan. Miskin beralasan boleh. Kenapa? Karena orang alasan pasti banyak miskin. Kalau orang tanpa alasan pasti sukses. Dengan atau tanpa siapapun saya harus bisa. Saya pasti bisa. Bisa. Yes. Anda harus tanamkan dan prinsip usaha orang-orang MLM, MSI seperti itu. Harus semangat. Harus semangat. Harus antusias. Antusias itu apa? Antusias. Antusias itu optimis. Optimis itu kalau dari bahasa Yunani, antusias itu an itu di dalam, theos itu adalah Tuhan. Antusias itu adalah alat Tuhan dalam diri kita. Jadi kita harus yakin. Selagi kita berjuang di MSI, yakinlah jika Anda berpikir sukses, Anda pasti sukses. Terus gunakan 3 kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ini menjadi konsep dasar yang paling penting untuk membawa diri kita kepada langkah sukses yang hakiki. Ini kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan pikiran-pikiran yang positif. Gunakan hati kita yang bersih. Harus rendah hati, harus besar hati, dan harus hati-hati. Dan terus menggunakan fisik dengan semangat. 3 kekuatan ini jika digabungkan jadi satu, yakin dan percaya tidak akan ada yang bisa menghalangi kesuksesan Anda. Karena sesungguhnya penggabungan 3 kekuatan Tuhan berikanlah syarat mutlak orang bisa sukses dalam hidup. Terus masih ada alasan tidak sukses? Masih ada alasan tidak sukses? Tidak. Halo. Apa kabar? Bersama meraih sukses. Yes. Jadi gunakan 3 kekuatan. Makan. Pikiran, hati, dan fisik Anda. Fokuskan pikiran Anda kepada tujuan Anda. Sudah punya tujuan semua? Sudah punya tujuan semua? Dan curahkan hati Anda 100% bersama MSI. Siap? Siap? Dan dedikasikan fisik Anda, diri Anda untuk terus belajar berjuang bersama teman-teman Anda, dan teman-teman di MSI. Are you ready? Yes. Terus diri Anda bahwa Anda pasti bisa dan sukses. Oke? Terus kita satukan kekuatan ini. Katakan kepada diri Anda bisa? Bisa? Jika Anda bisa, Anda berdiri.
pada diri Anda sekeras-kerasnya, lepaskan diri Anda, mental block dalam diri Anda, karena sesungguhnya musuh terbesar kesuksesan adalah diri Anda sendiri. Untuk itu, hancurkan rasa takut itu sebelum rasa takut itu menghancurkan Anda. Untuk menghancurkan rasa takut itu, Anda harus berani katakan pada diri Anda bahwa saya harus sukses. Saya bukan penakut, saya bukan pecundang, saya menang. Saya harus bisa, saya pasti bisa. Bisa, 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 yes! Anda bisa? Lepaskan diri Anda, ungkapkan, katakan pada diri Anda. Go! Saya harus sukses. Saya bukan penakut. Saya bukan pecundang. Saya pemenang. Saya harus bisa. Saya pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Yes! So, jangan buat Anda semua. Oke? Itulah mukadimah dari saya. Bahwa sesungguhnya sukses itu bukan pilihan. Oke? Sukses bukan pilihan. Dan jika Anda yang sukses, Anda masuk kepada orang-orang yang bahagia. Setuju? Bahagia atas nikmat yang Tuhan berikan kepada Anda. Bahagia atas orang-orang yang ada di sekitar Anda yang menyemangati dan mensupport Anda. Dan bahagia karena income Anda setiap hari terus bertambah bersama MIC. Oke? Dan yakinkan diri Anda, lawan orang terbesar dalam diri Anda yaitu diri Anda sendiri. Jika Anda berpikir sukses, Anda pasti sukses. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon pada dosa mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di puncak kesenangan. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa.